Sekarang kita bahas Asmoro. Asmoro. Ya. Siapa duluan yang mau ngomongin? Monggo pacare. Pacare rumiyin. Iya Mas Cari. Ceritanya Asmoro ini seperti apa? Kok kambing ini maksudnya saya ikutin familiar sekali Asmoro ini. Ini Mas ya, ceritanya ya seperti yang sudah saya utarakan di depan, karena saya punya keinginan, karena kalau mau ngawin kan jauh, gimana ya kalau saya punya pejantan gitu. Ketika saya sudah punya induan, saya datang ke rumah Mas Jack, kenal barusan saja Mas. Sebentar, Asmoro dapat dari Mas Jack? Iya. Saya lari ke masjid dulu. Dapatnya dari mana dulu Asmoro? Kalau Asmoro dulu gini, Mas. Pagi-pagi Pak Kusairi Blitar itu nelpon saya. Ayo Jack, enak cemple didol. Cemplene sapa? Wis to ayo. Lo mangkat, saya berangkat ke tempat Pak Kusairi. Arnandi iki mau cemple. Dari situ berangkat. Sampai di kandang pemilik Asmoro dulu. Dulu namanya bukan Asmoro, Mas. Masih kecil sudah dikasih nama sama Sudah dikasih nama, namanya Pius kalau nggak salah. Pius ya. Nah, sampai ke kandangnya pemiliknya Devastar, Mas Wawan. Devastar Farm itu wesnya. Itu di Blitar juga. Blitar juga. Sampai di situ ternyata cemplenya tidak dijual. Tidak dijual. Terus bisa sampai dapat gimana ceritanya? Terus waktu itu pagi Mas, jadi masa jemur itu saya dekati, saya tunggu di situ lama, saya lihati lama. Langsung saya kasih uang, tidak saya tanya kambing ini dijual atau tidak, langsung saya kasih uang. Berapa pada waktu itu? Waktu itu kalau saya kasih ke Mas Wawan, pasti tidak dijual. Sedangkan saya basa Jawane milik banget Mas. Sudah pengen banget. Nah, iki kudu tak boyong. Terus saya pergi ke terasnya, dikasih kopi sama istrinya, langsung istrinya saya kasih uang 5 juta. Umur Mas berapa? Wawan waktu itu enggak tahu, masih di kandang. Pius itu umur berapa waktu itu? 1,5 bulan. 1 bulan setengah. Terus gimana reaksinya? Reaksinya iki duit apa Mas Jack? Duit cemple. Cemple ndi? Cemple mburi kae, Mbak. Aku semong Wawan. Duit tampane. Mas Wawan ke depan. Setelah itu Ayo diunggahne. Unggahne apa? Cemplene. Lah ora didol kok diunggahne. Lah wis tak bayar. Wis saya boyong. Wis Mas, di kelasne. Tak penane sing apik ya sampean dongakne ya. Lek ora lek tak tuku ya diduwe bareng-bareng. Akhirnya saya bawa. Setelah sampai di kandang, 1, 2, 3 hari nggak mau didot. tapi biasanya emang ngedot. Biasanya ngedot dan disundulkan induknya. Terus saya ngebel Mas Wawan. Iki wedhuse ora gelem didot piye? Babone ae Mas, goro ngono. Babonnya diantar, tidak saya ambil, diantarkan sama Mas Wawan, soalnya dia juga khawatir kalau kambingnya tidak jadi. Diantar di kandang saya itu hampir 2 bulan induknya. Jadi Asmoro di bawah Bacar itu induk masih di kandang. Asmoro, oh ya. Jadi induknya masih di kandang CMF. Asmoronya sudah diambil Mbak Sari. Dan induknya
juga saya boyong sekalian. Iya. Tapi Dan sekarang di Mas Heri Santoso Facebooknya. sekarang induknya sudah kira-kira udah laktasi berapa? Laktasi kalau nggak 3-4 kali. Terus diboyong Mbah Cari. Ya, itu yang Mbak Cari waktu usia kalau nggak salah kurang lebih 2,5 bulan. 2 bulan setengah. Iya. 2 bulan setengah diboyong ke sini Mbak. Dulu ini buka-bukaan aja Mbak. Ya. Dulu dapat dari sini berapa? 10 juta Mas. 10 juta. Iya. 10 juta itu menurut sampean dengan kambing Asmoro itu mahal atau murah? Ya karena saya senang Mas. Jadi sudah nggak ukur mahal dan Tapi murah. ceritanya lucu loh Mas. Ya diceritakan aja Ya, nggak apa-apa. silakan, ya. Saya cari itu sampai ke Perak, ke Jombang, kemana-mana Mas. Apanya itu dicari? Mau cari bakal pejantan itu. Akhirnya ketemu beliaunya Mas Jack ini. Datang pagi Mas. Pulang saya sudah malam. Jadi memang 1 hari penuh. seharian full itu memang Masalahnya sudah barangnya 2. Saya belum begitu tahu pejantan tuh yang baik yang bagaimana. Yang di kandang kan ada 2. Dua. Satu itu ada kontes open Kediri. Saya ambil yang satu kelas itu Mas. Jadi Asmoro ikut kontes waktu kalau nggak salah informasi dari Mas Wawan itu usia 20 hari. sudah diikutkan kontes. Kontes itu peringkat 6 dan yang saya ambil yang satunya di kandang kan ada 2. Saya potong sebentar Bang. Iya. Ada 2, yang satu juara 2. Dan ada 2 pilihan waktu Mbak Cari datang. Ada 2 pilihan. Terus kenapa bisa sampai nyantol ke Asmoro? Kan ada yang juara 2 itu tadi. Nah, makanya saya bingung kan Mas. Hah? Ketika saya bingung, saya bilang sama Mas Jack, Mas Jack jujur saja, karena saya belum tahu, jangan dibohongi. Berapa harganya saya bayar selama saya jangan dibohongi. Tujuan saya, terus terang saja ini saya buat pejantan. Dan ingin belajar. Syukur-syukur nanti kedepannya bisa untuk kontes. Kontes, benar. Oh kalau Mbah cari gitu, ini Mbah, ya semua. Yang diajukan malah Asmoro. Sekalipun ini sudah punya bendera gitu beliau bilang gitu. Dan prosesnya itu pun panjang Mas. Panjang yang dimaksud datang pagi sampai malam. Itu sampai boyong Asmoro itu kalau nggak salah sudah lepas Berarti 1 hari 1 malam. Iya. Kalau boleh jujur waktu itu Mbak Cari pilihannya yang di juara 2 waktu itu. Setelah Mbak Cari Mas Jack aku jadi dihapusi ngeten bahasane ngeten iki. Mas Jack aku jadi dihapusi, aku JRP ngingu iki ndi mathuke sing tak ingu kena tinggi jantan. Tapi Mbak Cari senang yang juara 2 itu tadi. Karena saya kan terpikat karena sudah punya bendera tadi, karena belum tahu kan. Terus sampean kok istilahnya segitu feelingnya ke Asmoro dikasihkan ke Mbak Cari. Kok ndak iki ae lho Mbak sing juara 2 kok ndak gitu. Masalah saya kan udah jangan dihapusi tadi. Kedepannya yang prospek kambing yang kan nggak mana pasti gitu. tuh Mas. Kadang kontes juga ajaib, breeding juga ajaib. Kadang yang kita main di E, kelas E, D, C, B, A, juara E, dibawa ke D, harapan kan juga pasti tembus, tapi kenyataan kan Iya, begitu. benar. Waktu itu jaraknya lama Mas. Setelah kontes Kediri itu sama Mbah Cari datang ke rumah itu kalau nggak salah hampir 2 bulan ya Mbak. Iya. Oh ya benar. Sudah mulai ya, sudah mulai membentuk karakternya kambing. Dan waktu itu pun saat Mbah Cari datang, seumpama ada kontes pesertanya hanya 2 itu loh. Saya nggak ngomong pesertanya banyak. Pesertanya hanya 2 Asmoro dan yang 1 sudah dapat trofi itu. Waktu itu menurut saya sudah Asmoro, sudah kena Asmoro. Kalau pesertanya 2 pilihan itu.
Jadi memang istilahnya termasuk amanah lah begitu, Mas Jack ini. Iya. Ya kan tidak jadi ngapusi malah. Terus Mbah Carik sekarang sudah di kandang sini Asmoro dengan beli 10 juta. Harapan ke depan kan pokoknya pengen dirawat yang bagus. Iya. Syukur-syukur kalau bisa ikut kontes. Iya. Nyangka enggak kalau Asmoro sampai bisa jadi seperti ini sekarang? Saya kan fokus Mas, siang malam fokus karena senang. Setiap ada gimana ya, teranglah ada matahari lah gitu, terus saya cuci. Hampir Jadi setiap saya hari. bawa kopi itu mesti saya bawa dekat Asmoro. Itu pun saya nggak bilang kalau harganya 10 juta Mas. Diguyu teng mriki. Pedus juga 10 juta ini diguyu lek sapi yo. Dan itu cempe. Cemple, nggak wani bilang, tak ditanya orang katanya saya bilang 1.500.000. Saya bilang 2 juta aja diketawakan orang. Kemahalan. Kan? Kemahalan. Apalagi Nggak 10 apa-apa juta. uang saya sendiri. Heeh. Saya fokus. Ini sering ke sini. Ini heran, waduh perkembangan seperti ini Mbak Sari. Alhamdulillah kelas D diajak Mbak Sari ada Kontes. kontes gitar. Percobaan pertama Ya, tahun di tangan Mbak Carik. 2017, ya. Baru itu ikut kontes Mas, saya jual di warung kopi gitu sudah kudu ngiseng Mas. Ya jegene sik kuwi aku. Kontes ke piye ngono ki sik. Sultan lihat. Saya ngerti. Saya lihat gitu, bendera telu. Wes tak ngopi kan ndredeg Mas. Wah, bendera 5 alhamdulillah. Dan maksudnya yang bikin ini kan tangan sendiri sih. Iya. Tangan yang jenengan sendiri. Pada waktu itu Masih datang Mas Malang sama Mas Yanto. Mas Nanang. Oh Mas Mas Anang. Nanang itu datang, waduh Mas Carik kandidat itu saya semua duk muharram gitu. pada waktu itu peringkat berapa, Mas? Juara 1 Mas. Juara 1. Perasaannya gimana? Pokoknya nggak ada nilainya Mas. Enggak ada nilainya. Terus pokoknya lega marem kaya wis tambah umur pokoknya. Malah tambah semangat Iya, lagi. semangat. Jadi gini, Disebut ketika sudah peringkat 4, kok belum disebut-sebut? juara 3 belum disebut. Wah ini Tinggal kudu 1, 2. ngising pokoknya. Tapi jadi ngising enggak? Enggak jadi. Ya enggak. Saya pikir jadi. Saya tunggu-tunggu akhirnya saya ngising masuk. Ya. Perasaannya bagaimana itu, Mbak? Pokoknya Pokoknya istilahnya luar kan biasa, kambing pertama kali kontes kan? Kontes, ya. Pertama kali kontes dan betul-betul dirawat dengan tangan sendiri dan langsung juara satu. Luar biasa. Nggak kepingin beli balik pada waktu itu. Gimana ya, waktu itu Asmoro pindah ke sini, saya kan begitu Mbah Carik aku aja dihapusi Mas. Mriki kan nggih. Rasane pripun ngoten Mas. Jadi setelah Asmoro di sini ya saya sering ke sini, hampir sampai sekarang pun hampir tiap malam pun saya ke sini. Jadi bukan hanya istilahnya bukan sekedar Nemu rasanya kayak nemu dulur, bukan sekedar jual barang dan ada yang beli gitu ya. Jadi tetap ngikat batin gitu loh. Terus Sekarang Asmoro kelas D. Kelas D ya pertama Kelas kali D, ikut ya. kontes. Kelas E, Ding. Kelas D. kelas E pertama Kelas E itu di waktu tangannya di Mas Wawan, kalau Di nggak salah. tangan jenengan kelas D. Sampai ke kelas A. Oh, iya. Masih ingat urutannya? Ya kalau tidak salah kelas D di Blitar, Pasang Blitar itu, terus di Kelas D Laga Bintang Lumajang, Lumajang, juara juara 2. 2, terus di Kelas C di Trenggalek, Trenggalek, juara 1, terus di Tulungagung, kelas C, kelas C juara 2, terus di Wonosalam, kelas C, kelas C juara 3, terus kembali Parkir lagi dulu. parkir kelas B Mas. soalnya poelnya itu langsung anu Mas. Pengapit. Iya, jadi yang depan itu Masih- tanggal 1, yang belakang itu nyundul. Itu Jadi di usia parkir berapa? di B itu parkir Sekitar usia 13 atau mboten. Kemudaan Mbak kalau 13. 19 ke 20 antara iya, 19 21 bulan. Iya. Berarti sudah mendekati 2 tahun lah Ya. pada waktu itu. Dari Jadi, C ke A itu parkir sekitar 1 tahun.
Berarti nggak pernah merasakan kelas B Enggak pernah. Asmoro, Nggak. langsung ke A. Heeh. Ke A Trenggalek juara 1, Tulungagung juara 1, terus ke Rampal Nasional juara 3. Juara 3. Jadi berapa kali? 8 kali 8 kali dan trofi semua. trofi semua Trofi semua. Terakhir kontes di Rampal di ya. Rampal. Dan dengar-dengar sekarang sudah tidak ada Asmoro. Maksudnya tidak ada di kandang Basari. Iya, Ya Itu sudah laku atau sudah laku Mas. sudah laku? Ya. Kalau boleh tahu lakunya berapa, Mbak? Ya alhamdulillah karena niat saya dulu baik Mas. Terus saya tadi jangan diapusi dan lain-lain. Laku 100 dan alhamdulillah uang 100 itu ya, Ya. yang kita duduki yang kita ini, duduk ini dapat tanah ini, beserta tanah ini sampai kandangnya. jalan sana sampai kandangnya ini. Jadi benar-benar barokah. Dan ini Asmoro Mas yang Asmoro kita ini. ini Asmoro. Jadi kandang ini sama situ kan warisannya Pak Dek saya yang ditaruh dulu. Kebetulan dijual, saya mau jual motor, Mas Cek datang, Asmoro laku. Jadi jual kambing bisa dapat tanah Tanah ya. dan isinya. Dan kandang ini ya, Lah, iya. tanah sama kandang ini. Tanah dan isinya dan bangunannya lah. Iya. Sampai nyangka enggak, Mbak? Gimana ya Mas? Kalau Ini saya betul- prinsip Mas, prinsip Betul-betul buah ketelatenan ini Ya, ya berarti. ya. Apapun yang dikerjakan, Asalkan serius. asalkan punya dasar Mas. Tetekan tekun bakal ketekan. Benar. Itu orang tua. Tetekan jadi pakai tetekan tekun bakal ketekan. Itu sungguh. Benar. Dan itu jenengan alamin sendiri. Iya. Selamat. Asmoro 100 juta. Sekarang kalau nggak salah ada di Mas Dodi ya. Jadi ya Di Republik Etawa. Hmm. Jadi Asmoro sekarang ada di Republik Etawa Jepara, teman-teman. Itu laku 100 juta. Jadi buah tangannya Mbak Carip merawat Asmoro dari usia 2,5 bulan sampai di kelas A ini kira-kira umur 3 tahun atau Belum ada Mas. 26. Tahun Finish 26 terakhir 26. kandang 26 bulan. 26 bulan. Jadi mulai dari 2,5 bulan terus 26 bulan ada di kandang Mbah Carip Farm sini. Setelah itu laku ke Jepara, ke Republik Etawa Farm. Anak-anaknya Asmoro ada, Mbak? Masih Ada ada satu. Mas di sini Enggak, ada maksudnya satu. di sini. Ha? Kalau di sini tidak ada. Oh, di sini nggak ada. Saya tidak terpikir Mas. Dulu sudah 11 anak di sini. Tidak terpikir kalau mau terjual kan. Jadi ketika laku harganya fantastis kan ya saya jual. Waktu itu kan banyak jomble Mas di sini. Waktu Yo, anak-anaknya Asmoro. Iya. termasuk yang tinggal satu yang di keponakannya Mbah Cari ini. Itu waktu itu jomble di sini kalau nggak salah 11 kalau nggak 12 Iya. jomble. Dan yang bisa dibuat jalan-jalan di kelas E waktu itu 2 ekor kalau nggak salah. Dan itu tidak terpikirkan untuk regenerasi Asmoro di sini, karena memang tidak mau dijual kan Iya. pada waktu itu. Saya jual kan karena tanahnya Pak Lek mau dijual, mau jual motor rencananya kan. Akhirnya ya mau tidak mau. Mobil terselamatkan, Iya. kambing terjual Mm. 100 juta. Tapi regenerasinya di daerah sini tinggal satu. Satu ya. Menarik juga ini ceritanya teman-teman. Jadi memang yang bisa saya rangkum sih memang kalau Nggak apa-apa. kalau apa namanya, kita memang mengerjakan sesuatu dengan telaten, Jadi bos. kita mengerjakan sesuatu dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, memang pasti hasilnya juga tidak bohong. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Kita bisa belajar dari obrolan ini ya, walaupun setengah serius setengah guyon, mungkin ya insya Allah beberapa insya Allah bisa bermanfaat lah buat kita semua, termasuk untuk saya pribadi. Ini juga termasuk ilmu baru buat saya, semangat baru buat saya, dan juga motivasi baru juga buat saya pribadi. Kalau gitu mungkin kita bahas Asmoronya cukup sampai di sini, tapi masih ada anak Asmoro yang perlu kita telisik insya Allah kawan-kawan. Dekat sini. Tapi karena saya waktunya ini saya ini gara-gara subscriber aja nih Mas.
subscriber minta begini saya turutin. Bercanda teman-teman. Kalau gitu saya mungkin kita sudahin dulu. Ini jam berapa Mbak kira-kira? Alah, Jam masih 10. Jam 10 ini. Jam berapa Mas? Soalnya kalau dua ini ditanyain kayaknya jam 10 semua. Jam 3. Jam 3 pagi sebentar lagi subuh dan kita masih di kandang. Sebetulnya saya juga setengah-setengah tamu yang agak kurang ajar ya. Tapi ya kok ya disambutnya malah seperti ini ya. Alhamdulillah. Enggak biasa. Alhamdulillah. Kalau gitu, kalau suka video ini teman-teman jangan lupa untuk di like, di share, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya Muhammad Amin Faisal, Mbah Carik Farm, Mas Sampo dan Mas Jack, kita pamit dulu. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa berbagi pengalaman buat teman-teman semua. Kalau gitu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.